Halo teman-teman, di video kali ini saya akan coba membandingkan secara langsung kereta produksi dari CRRC Cina dengan kereta produksi Jepang yang sudah ada di Indonesia. Video ini diambil tepat 2 minggu setelah pengoperasian pertama keretanya. Apa aja perbedaan dan bagaimana rasanya? Ini dia pembahasannya. Oke, kita mulai langsung dari bagian depan atau tampak depan dari bodinya terlebih dahulu ya. Dari bagian depan, perbedaan jelas terlihat. Kereta dari Cina terlihat seperti jenong di bagian tampilan depannya, sementara kereta dari Jepang terlihat lebih rata tampilan depannya. Setelah dari tampak depan, mungkin kita bisa langsung ke bagian livery sampingnya. Livery CRRC yang ini adalah livery dengan filosofi growing atau tumbuh, atau bisa juga berkembang. Livery ini memiliki makna di mana garis berwarna merah dan putih yang mengarah ke atas adalah sebagai simbol untuk terus tumbuh dan meningkatkan layanan. Sedangkan untuk livery kereta yang dari Jepang, dari tipe kereta apapun yang didatangkan, liverynya pasti menggunakan garis lurus merah dan putih. Yang pada saat di Jepang, warna livery garis ini menunjukkan operator mana yang mengoperasikan rangkaian keretanya, karena banyak sekali operator kereta di Jepang. Lalu, kalian sendiri lebih suka livery yang semuanya serupa atau memiliki cirinya masing-masing? Setelah kita membahas yang tampak dari luar, kita masuk ke bagian dalam rangkaiannya. Yang pertama jelas langsung terasa atau terlihat sebenarnya adalah papan informasi digital yang terpasang pada unit kereta dari Cina. Karena kereta dari Jepang yang sudah ada lebih dulu, papan informasi rute KRL-nya masih menggunakan gambar atau belum digital seperti ini. Lalu, apa aja sih yang ada di papan informasi digital dari kereta Cina ini? Yang pertama kita bisa lihat ada tulisan Indonesia EMU atau Indonesia Electric Multiple Unit atau rangkaian kereta listrik. Terus kita juga bisa lihat nih, kita sekarang lagi ada di kereta berapa atau kereta belah mana yang bisa dilihat dari gambar yang berkedip ini. Dan kita juga tahu kalau sekarang kereta lagi berhenti di stasiun mana. Selain itu, kita juga bisa tahu stasiun berikutnya sama stasiun tujuan yang bisa dilihat dari sini. Jadi, kalaupun nggak bertanya, kita bisa langsung tahu kalau kereta ini tujuan akhirnya kemana. Ini berlaku buat orang-orang yang suka gak yakin dia salah naik atau enggak. Ditambah ada animasi bergerak yang bikin kita tahu informasi stasiun selanjutnya dengan jelas. Namun, walaupun sudah menggunakan papan informasi digital, di sampingnya juga masih ada kok peta rute biasanya. Terus berikutnya kita bergeser ke display running tag. Kereta dari Jepang yang sudah ada di Indonesia belum ada nih teknologi display running tag. Jadi di ujung tiap rangkaian keretanya masih kosong kayak gini. Kalau di CRRC, display running tag sudah ada. Isinya ada informasi suhu di dalam rangkaian, terus stasiun berikutnya, sama rangkaian berapa yang saat ini kita naiki dengan sistem digital. Dan ternyata ada yang hilang nih dari area kursi prioritas. Kalau di KRL buatan Jepang, di area kursi prioritas masih ada yang namanya rak bagasi atas kayak gini. Sama masih ada jendela di area kursi prioritas. Sedangkan di kereta buatan Cina, rak bagasi di area kursi prioritas ternyata udah gak ada, termasuk juga jendela yang dihilangkan. Terus ada plus minusnya gak sih? Tentu aja ada. Beberapa kali yang saya temui, biasanya kursi prioritas selain diisi sama lansia, banyak juga diisi sama orang tua yang bawa anak-anak. Dimana biasanya anak-anak lagi seneng-senengnya kalau naik kereta sambil lihat jalan. Dan biasanya bawaan orang tua sama anak-anak tuh suka banyak ya, jadi perlu rak bagasi terkadang. Cuma kalau kursi prioritas lagi digunakan oleh lansia yang butuh ketenangan perjalanan dan barang bawaannya sedikit, nah cocok kalau naik kereta buatan Cina ini. Jadi memberikan kesan lega juga pas duduk di kursi prioritas.
Dan ternyata kursi prioritas ini ada yang bisa diisi sama 4 orang, ada juga yang cuma bisa diisi sama 3 orang. Perbedaannya apa? Jadi kursi prioritas yang bisa diisi sama 4 orang berarti posisinya ada di sambungan yang nggak ada kompartemen elektronik keretanya. Sedangkan kursi prioritas yang hanya bisa diisi oleh 3 orang berarti posisinya ada di sebelah kompartemen elektronik yang ada di balik pintu ini. Termasuk juga ruang khusus yang kursinya bisa dilipat, yaitu untuk pengguna kursi roda ataupun skuter dan sepeda lipat, yang posisinya juga persis di sebelah ruang kompartemen elektronik kereta. Terus, kalau di kereta produksi Jepang, kursi biasanya tuh dia gak ada yang khusus buat prioritas. Kalau di kereta buatan Cina, di tiap ujung kursinya tuh dikasih warna abu-abu, buat nandain kalau kursi ini tuh buat prioritas. Tapi bukan berarti gak boleh didudukin sama penumpang yang bukan prioritas ya. Selagi gak ada penumpang prioritas yang berdiri, kursi ini boleh didudukin sama siapa aja. Tapi kalau ada penumpang prioritas, mohon kesadarannya untuk memberikan tempat duduk kepada prioritas. Selain fokus sama warna merah dan abu-abu yang khusus buat penumpang prioritas, kalau kita perhatikan detail kursi ini punya corak khas ibu kota Jakarta, yaitu corak ondel-ondel seperti ini. Dan yang paling mencuri perhatian sebenarnya adalah adanya bel atau suara ketika pintu kereta ini ditutup dan dibuka, sama halnya seperti MRT dan busway. Begini suaranya. Sementara untuk kereta produksi dari Jepang yang sudah ada, belum tersedia fitur bel atau suara saat pintu dibuka atau ditutup seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian kenyamanan. Sebenarnya untuk kenyamanan memang saat ini kereta dari Cina karena masih baru jadi jelas masih terasa sangat nyaman ketimbang kereta produksi Jepang yang sudah ada sejak lama. Artinya gak akan pas kalau kita bandingkan masalah kenyamanan saat ini, kecuali mungkin jika ada kereta Jepang yang baru juga. Namun untuk jalur Bogor-Jakarta Kota, rangkaian kereta dari CRRC ini cukup kedap banget ya. Mungkin salah satu faktornya karena sambungan kereta yang masih bagus juga. Walaupun menurut infonya, trainset nomor 2 dari CRRC ternyata kaku di bagian sambungan keretanya dan sedang dilakukan penyesuaian atau perbaikan di Dipo Depok. Mungkin itu beberapa perbandingan yang bisa kita nilai dari sudut pandang penumpang, yang fokus terhadap fasilitas yang bisa dinikmati oleh penumpang, yang bisa dibilang nggak terlalu fokus sama mesin, ruang kabin masinis, dan masalah teknis lainnya. Menurut kalian, apalagi nih kelebihan dan kekurangannya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.